Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena dengan nikmatnya kita dapat melanjutkan aktivitas kita. Pada pertemuan kali ini akan kita jelaskan materi pertama dari akidah akhlak pada kelas 7, yaitu bab iman. Pada bab iman ada 4 poin yang akan kita jelaskan, yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang definisi iman, kemudian tentang iman yang bisa bertambah dan bisa berkurang, dan poin ketiga cabang-cabang keimanan. Selanjutnya poin terakhir adalah prinsip dasar keimanan. Kita masuk pada poin yang pertama, definisi iman. Iman menurut bahasa adalah percaya, yakin, dan membenarkan. Adapun menurut istilah, para ulama mendefinisikan iman dengan ungkapan al-iman tasdiqun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi di sini jelas pengertian iman menurut bahasa adalah yakin, percaya. Nah, yakin, percaya, dan membenarkan itu menurut bahasa. Adapun menurut istilah ada 3 poin. Kata para ulama, al-iman tasdiqun bil jinan. Iya, yang namanya iman itu dibenarkan atau membenarkan dengan hati. Wa qaulun bil lisan. Kemudian dia diucapkan dengan lisan. Wa amalu bil arkan, dan ia diamalkan dengan anggota badan. Maksudnya seperti apa? Ya, orang yang beriman ia harus mengakuinya, membenarkannya di dalam hati. Karena balik pada definisi iman secara bahasa, yaitu yakin. Yang namanya yakin itu ya di dalam hati. Kemudian setelah ia yakini di dalam hati, lalu ia ucapkan dengan lisan, wa qaulun bil lisan. Ia ucapkan dengan lisan apa yang ia yakini. Kemudian yang ketiga, wa amalu bil arkan, dan ia tunjukkan keimanan dia tersebut dengan perbuatan anggota badan. Contoh singkat, contoh simpel, ketika ia ucapkan dengan lisan, yaitu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ia berikrar dengan lisannya. Kemudian dia mengamalkan dengan anggota badan, dia melaksanakan syariat-syariat atau perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan iman. Tidak cukup dikatakan iman ketika dia hanya meyakininya dalam hati, tetapi tidak ia ucapkan dengan lisan dan tidak diamalkan dengan anggota badan. Atau sebaliknya, ia tidak yakin dalam hati, dalam hatinya tidak ada keimanan, dia tidak yakin, tidak membenarkan, tidak percaya. Contoh, ia tidak percaya kepada Allah, tapi ia ucapkan dengan lisannya. Dia mengatakan syahadat, dia bisa melafalkan syahadatain, dia bisa melafalkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi ia tidak yakin dalam hati. Banyak orang semacam ini. Ya, contoh orang-orang non muslim, mereka suruh membaca syahadat bisa, hafal lafadznya jelas, tapi dia tidak beriman, dia tidak yakini dalam hati. Kemudian yang ketiga, dia juga tidak menunjukkan dengan amal perbuatan. Mereka tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang selanjutnya, ada orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah, dia laksanakan, dia mengerjakan sholat, dia berbuat baik, dia bersedekah, tapi ia tidak beriman kepada Allah, tapi ia tidak ucapkan dengan lisannya juga, ya sama saja. Yang pada intinya ketiga ini harus ada. Ketiga ini satu rangkaian, diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan atau diamalkan dengan anggota badan. Itulah yang dimaksud dengan iman. Tidak bisa lepas salah satunya. Kemudian karena iman ini dengan pengertian yang 3 tadi, 3 unsur keimanan tadi, diyakini di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan, itulah yang disebut dengan iman secara istilah. Dan ini yang akan kita bahas, ini yang akan kita jelaskan pada materi ini. Ya, terkait dengan keimanan, nanti ada iman kepada Allah,
iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, poin kedua, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Iya, dalam melakukan ketaatan, kadang kita giat dalam beribadah, dan kadang pula kita malas untuk beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yazdadal ladzina amanu imanan." Dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Surat Al-Mudaththir ayat 31. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Lantas Ustaz, kapan iman itu bertambah dan kapan iman itu berkurang? Nah, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman dengan ketaatan kepada Allah dan berkurangnya iman dengan perbuatan maksiat. Jadi, ketika kita melakukan kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah, iman kita akan bertambah. Iman kita akan bertambah, naik terus. Dan saat seseorang hamba melakukan kemaksiatan, maka imannya berkurang, turun. Logika sederhana, seperti halnya kita ini iman kita seperti HP yang perlu dicas. Jika tidak dicas, digunakan terus, dipakai terus, maka akan berkurang baterainya. Jadi iman kita ini kalau tidak ditingkatkan dengan amal ibadah, dia akan turun karena berbuat maksiat. Dan kebalikannya, biar dia tidak turun karena perbuatan maksiat, tinggalkan kemaksiatan, lakukan ketaatan, maka iman kita akan naik terus, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya, poin ketiga, yaitu cabang-cabang keimanan. Iman itu terdiri dari bermacam-macam cabang, dan setiap cabang tersebut merupakan bagian dari iman dengan keutamaan yang berbeda-beda. Misal cabang yang satu punya punya keutamaan, cabang yang kedua punya keutamaan. Setiap cabang punya keutamaan. Dan cabang iman yang paling tinggi atau yang paling utama adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Itu kalimat tauhid yang menjadi cabang iman paling tinggi. Kemudian cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan atau halangan dari tengah jalan. Jadi kalau kita lewat, ada duri atau ada rintangan yang bisa mengganggu, yang bisa membahayakan orang yang lewat di jalan tersebut, lalu kita singkirkan, kita pinggirkan, maka kata Rasulullah, ini adalah cabang iman yang paling rendah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qaulun la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu lebih dari 70 atau lebih dari 60 cabang. Yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah. Dan yang terendah adalah membersihkan gangguan dari jalanan. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi cabang-cabang keimanan itu banyak berdasarkan hadis ini. Kemudian poin yang terakhir atau poin yang keempat, yaitu prinsip dasar keimanan. Sesungguhnya iman memiliki prinsip dasar dari Rasulullah SAW. Prinsip itu disebut dengan rukun iman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Kata Rasulullah SAW, iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir atau qadar yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini, maka keimanan harus bersandar pada keenam rukun ini. Harus ada 6 rukun ini, tidak bisa lepas salah satunya, atau tidak bisa tidak diimani salah satunya.
Karena keenam rukun ini wajib diyakini oleh setiap muslim. Jika ada salah satu rukun yang hilang, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai seorang mukmin, atau ia dikatakan orang yang kafir, karena tidak sempurna. Sebab keimanan tidak bisa berdiri tegak kecuali di atas rukun yang sempurna. Sebagaimana contohnya bangunan tidak bisa berdiri tegak kecuali dengan adanya pondasi dan tiang-tiang yang kokoh lagi sempurna. Artinya keimanan atau rukun iman yang 6 ini harus komplit, harus lengkap. Kita yakini semuanya. Tidak bisa kita pilih-pilih. Saya pilih iman yang enak-enak saja. Tak bisa. Harus komplit. Harus kita imani ke-6-6-nya. Karena itu adalah prinsip dasar keimanan seorang muslim. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini jadi tambahan ilmu kita, jadi tambahan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan materi selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.